Pernah nggak sih lu dapet kritik terus langsung kepikiran seharian, overthinking, bahkan sampai ngerasa down banget? Padahal cuma satu komentar doang, tapi rasanya kayak ditonjok mental. Nah, di video ini gue bakal bahas cara menghadapi kritik tanpa masukin ke dalam hati. Biar lu tetap bisa berkembang tapi nggak jadi korban overthinking tiap dapat masukan. Mari kita bahas. Masalah utama kita itu sebenarnya bukan di kritiknya, tapi di cara pandang kita terhadap kritik itu sendiri. Serius, banyak orang tuh salah paham sama yang namanya kritik. Dikiranya setiap kritik itu adalah serangan pribadi. Padahal kenyataannya, kritik itu cuma feedback, cuma informasi, bukan vonis, bukan cap, bukan label buat diri lu. Misalnya nih, ada orang ngomong, cara ngomong lu di video agak belibet ya. Kalau lu nggak punya fondasi mental yang kuat, lu bakal langsung mikir, wah berarti gue jelek, gue nggak layak bikin konten, gue emang nggak berbakat. Padahal itu cuma satu hal, cara ngomong lu perlu dibenerin. Bukan berarti seluruh hidup lu salah. Tapi karena cara pandang lu udah kadung sensitif, kritik sekecil apapun bisa jadi trigger buat overthinking. Jadi mindset yang mesti diubah pertama kali adalah, kritik itu bukan identitas. Kritik itu data. Lu harus bisa bedain mana yang menyentuh hasil kerja lu, dan mana yang nyentuh harga diri lu. Kebanyakan orang tuh nyampur dua hal itu, makanya jadi gampang baper. Contoh, lu dapet nilai jelek. Itu fakta. Tapi kalau lu langsung mikir, gue emang bodoh. Nah itu udah masuk ke ranah identitas. Padahal yang bener adalah, oke, nilai gue jelek. Mungkin gue perlu cara belajar yang lebih efektif. Udah. Gak usah dilebihin jadi drama. Lalu, lu juga mesti sadar kalau kritik itu bukan selalu kebenaran. Orang tuh suka nganggap kalau ada yang ngasih kritik berarti dia pasti lebih tahu. Padahal belum tentu juga. Bisa jadi dia cuma ngelihat dari sisi yang sempit. Atau bisa jadi, dia cuma lagi pengen ngomel aja. Jadi lu gak perlu langsung percaya dan nerima semua kritik mentah-mentah. Saring dulu. Tanya dulu ke diri lu. Apakah ini make sense? Apakah ini berguna? Apakah ini datang dari orang yang ngerti apa yang gua kerjain? Karena kritik itu kayak makanan. Ada yang bergizi, ada yang basi. Lu gak mungkin makan semua makanan kan? Sama kayak kritik, lu harus milih. Terakhir, jangan lupa, kritik itu bisa jadi alat bantu. Kalau lu bisa ubah cara pandang, kritik itu justru bisa jadi semacam GPS. Dia nunjukin arah mana yang perlu diperbaiki. Tapi kalau lu salah tangkap, lu malah buang GPS-nya dan nyasar sendiri. Contoh, ada orang bilang konten lu bagus, tapi kadang terlalu panjang dan muter-muter. Kalau lu bisa nerima itu sebagai insight, lu jadi bisa evaluasi. Oke, mungkin gue perlu belajar storytelling yang lebih padat, simple, tanpa drama, tanpa sakit hati. Intinya, ubah mindset lu jadi kayak gini. Gue gak harus seneng dapet kritik, tapi gue bisa jadi orang yang cukup kuat buat nerima, milah, dan pakai kritik buat upgrade diri gue. Itu baru mental yang tangguh. Lu tahu nggak? Banyak orang yang gampang tumbang bukan karena kritiknya terlalu pedes, tapi karena dia nggak bisa bedain mana kritik yang perlu didengerin dan mana yang cuma noise. Serius, gak semua kritik tuh setara. Ada yang emang niatnya bantu, ngebangun, walaupun bahasanya nggak selalu halus. Tapi ada juga yang kritiknya cuma bungkus buat nyindir, ngerendahin, bahkan pelampiasan emosi aja. Makanya penting banget buat punya radar internal gimana cara lu nyaring kritik biar nggak semua omongan orang masuk ke hati dan bikin rusak kepercayaan diri lu. Ciri kritik yang baik. Pertama, kritik yang baik tuh punya beberapa ciri yang bisa lu kenali. 1. Fokus ke perilaku, bukan nyerang pribadi. Misalnya, menurut gua video lu kurang terstruktur. Coba deh bikin poin-poinnya lebih jelas. Itu beda banget sama yang bilang, lu itu emang gak bisa bikin konten. Yang satu ngomongin hasil kerja, yang satu nyerang lu sebagai orang. 2, ada niat bantu atau ngajak berkembang. Biasanya bisa kelihatan dari nadanya juga. Orang yang tulus ngasih kritik tuh biasanya gak asal bacot. Dia pakai kalimat yang jelas, kadang bahkan ngasih saran. 3, datang dari orang yang ngerti konteks lu. Misal, lu bikin video edukasi, terus ada orang yang ngerti dunia konten bilang, coba lu turunin diksi lu dikit, biar bisa lebih relate ke audiens remaja. Nah itu bisa dipercaya karena dia ngerti dunia lu. Tapi kalau yang komen random, apaan sih ini, bosen? Tanpa penjelasan, tanpa konteks ya, itu cuma suara kosong. 4, ada unsur konstruktif. Gak harus selalu ada solusi, tapi minimal ada arah yang nunjukin, ini bisa jadi lebih bagus loh kalau gini.
Jadi kritiknya nggak cuma lu salah, tapi ini bisa dibenerin lewat cara ini. Ciri kritik yang buruk. Nah sekarang, kritik yang jelek tuh biasanya punya tanda-tanda kayak gini. Pertama, personal, nyolot, dan menjatuhkan kayak, lu tuh emang payah dari dulu. Sok-sokan lu jadi motivator. Ini bukan kritik, ini penghinaan, tapi karena dibungkus kayak opini, kadang kita malah mikir, iya ya, gue emang jelek. Padahal mah, dia aja yang gak sopan. Kedua, gak jelas kabur atau cuma berdasarkan selera pribadi. Contoh, gue gak suka aja lihat muka lu. Atau, gak enak ditonton. Tapi gak ada alasan, gak ada konteks, gak ada poin yang bisa dievaluasi. Jadi gak bisa lu pakai buat berkembang. Ketiga, datang dari orang yang gak ngerti atau gak peduli sama pertumbuhan lu. Maksudnya, kritik itu valid kalau datang dari orang yang ngerti bidangnya atau setidaknya peduli. Tapi kalau itu dari orang yang gak tahu apa-apa, cuma numpang nyinyir, kenapa harus lu anggap penting? Keempat, nada merendahkan dan gak ada empati. Orang yang niat bantu tuh biasanya tetap punya rasa hormat waktu ngasih kritik. Tapi kalau nadanya udah kayak, lu tuh mending berhenti aja, gak ada harapan. Itu udah jelas-jelas cuma mau ngejatuhin mental lu. Tips buat nyaring kritik. Sekarang pertanyaannya, gimana cara lu nyaring semuanya? Gue biasa pakai 3 filter ini. 1. Isi. Kritiknya ngomongin hal yang jelas atau enggak? Ada poin yang bisa dianalisis gak? 2. Niat. Lu bisa rasain kok, orang ini ngomong karena mau bantu atau mau nyerang? Coba lihat dari track recordnya juga. Sering nyinyir atau emang suka bantu? 3. Manfaat. Apakah kritik ini bisa gue pakai buat berkembang atau malah bikin gue tambah ragu dan stuck? Kalau lolos 3 filter ini, baru gue pikirin lebih dalam. Kalau enggak lolos, ya udah, masukin ke tempat sampah mental. Gak usah diladenin. Intinya, beda kritik baik dan kritik buruk itu kayak beda antara nutrisi sama racun. Yang satu bisa bikin lu bertumbuh, yang satu bisa ngerusak lu pelan-pelan. Dan tugas lu bukan nanggepin semuanya, tapi milih mana yang layak masuk ke kepala dan mana yang harus disingkirin. Kalau mental lu gak punya filter, semua omongan bakal masuk dan bikin rusak dalam diam. Tapi kalau lu punya radar, lu bisa tenang. Karena lu tahu, gue cuma ambil yang bermanfaat. Sisanya, lewat aja. Pertama-tama kita harus jujur aja ya. Kritik buruk itu sakit. Gak peduli seberapa kuat mental lu kalau tiba-tiba ada orang bilang lu tuh gak pantas ngomong soal ini. Atau konten lu ampas, gak ada isinya. Lu pasti ngerasa kejedot juga walaupun cuma dalam hati. Dan ya, itu wajar. Karena pada dasarnya otak manusia itu gak suka ditolak, gak suka dikritik. Apalagi kalau nadanya pedas, personal, atau bener-bener gak sopan. Tapi masalahnya bukan di sakitnya. Masalahnya adalah, lu masukin itu semua ke hati atau enggak. Kalau lu simpen di hati, dia bisa jadi racun pelan-pelan. Bikin lu ngeraguin diri sendiri. Bikin lu stuck. Bikin lu takut melangkah lagi. Jadi gimana caranya biar lu tetap manusiawi tapi nggak jadi korban mental tiap dapat kritik busuk? 1. Jangan langsung ngerespon. Ini langkah pertama yang krusial banget. Lu dapat komentar jahat, kritik pedas, atau DM nyakitin, jangan langsung bales. Karena kalau lu respon saat emosi masih panas, yang keluar biasanya bukan logika tapi ego. Lu bisa jadi ngomel balik, nyerang balik, atau malah delete semuanya dan kabur. Dan habis itu nyesel. Aduh, harusnya gue diem aja. Kok gue jadi kayak orang defensif banget ya? Ambil waktu. Diam sebentar, tarik napas, buka jendela, jalan-jalan bentar, bikin kopi. Lu butuh jeda biar bisa lihat kritik itu dari sudut pandang yang lebih jernih. 2. Validasi perasaan lu sendiri. Banyak orang pengen kelihatan kuat tapi malah jadi robot. Kayak dapat kritik super jahat terus bilang, gua sih bodo amat. Padahal kenyataannya dia kepikiran 3 hari. Gak perlu pura-pura kebal. Kalau lu ngerasa sakit, kecewa, atau kesel, ya akui aja. Oke, gua ke-trigger sih. Ini nyakitin. Dan gue butuh waktu buat ngolah ini. Itu bukan tanda lu lemah, itu tanda lu manusia. Yang penting, jangan biarin perasaan itu nempatin posisi supir di kepala lu. Perasaan tuh penumpang, ajak dia ngobrol, tapi jangan kasih setir ke dia. 3. Pisahin kritiknya dari nada dan sikapnya. Kadang kritik yang jahat itu sebenarnya punya sedikit kebenaran di dalamnya. Masalahnya, cara penyampaiannya kasar banget, jadi langsung kita tolak mentah-mentah. Contoh, lu bacot banget di video nggak to the point, coba lu olah lagi. Mungkin maksudnya adalah, konten lu terlalu panjang dan kurang terstruktur. Kalau lu bisa pisahin isi kritiknya dari cara penyampaiannya, lu bisa ambil manfaatnya tanpa harus nerima racunnya. Gampangnya kritik buruk itu kayak ikan berduri. Kalau lu asal makan, ketelan durinya. Tapi kalau lu jago misahin daging dari durinya, lu tetap bisa dapat proteinnya tanpa ketusuk. 4. Kenali siapa yang ngasih kritik. Gini, pendapat dari semua orang tuh nggak setara. Lu nggak harus nganggap serius kritik dari orang yang nggak tahu apa-apa tentang proses lu. Misalnya, lu upload konten self-development. Terus ada orang komen,
Apaan sih sok-sokan ngajarin orang? Lu aja hidup belum beres. Pertanyaannya, orang ini tahu apa soal proses belajar lu? Dia ngerti konten lu dari mana? Atau dia cuma numpang lewat dan asal bacot karena lagi bete? Lu harus bisa nanya ke diri sendiri. Orang ini punya otoritas atau track record yang layak buat gue dengerin? Dia ngerti dunia gua atau cuma asal komen? Kalau dia bukan siapa-siapa dan omongannya nggak grounded, lepasin aja. 5. Bangun sistem mental. Kritik sama dengan data, bukan drama. Latih diri lu buat ngelihat kritik sebagai data. Sesuatu yang bisa lu proses, saring, dan pilih, bukan sesuatu yang harus lu telan mentah-mentah. Kalau dapat komentar negatif, tanyain ke diri sendiri. Apa ini sesuatu yang bisa gue perbaiki? Apa ini hal yang sering juga dikritik orang lain? Kalau gue lebih tenang, apakah kritik ini bisa bermanfaat? Kalau jawabannya iya, berarti bisa lu pakai. Kalau enggak, ya buang aja. Kritik itu bukan kitab suci. Boleh dipertanyakan. 6. Punya sistem support yang sehat. Kadang kritik buruk itu terasa besar karena kita sendirian. Tapi kalau lu punya orang-orang yang bisa lu ajak ngobrol, bisa lu curhatin, semuanya jadi lebih ringan. Cerita ke teman atau ke orang yang lu percaya bisa bantu lu lihat perspektif lain. Kadang pas cerita baru sadar, iya ya, tadi gue lebay banget nanggepinnya, atau ternyata gue masih bisa ambil sisi positifnya juga. Jadi jangan simpen sendiri. Lu butuh orang yang bisa ngingetin, bro, kritik itu nggak selalu valid. Tapi diri lu selalu layak berkembang. 7. Simpen kritik buruk sebagai referensi, bukan luka. Gue sendiri kadang nyimpen kritik-kritik buruk di satu folder. Gue kasih judul, yang pernah bikin gue ke-trigger tapi gue lawan. Lucu sih, tapi efektif. Soalnya tiap gue baca ulang, gue bisa lihat, oh, gue udah gak sakit lagi lihat ini. Dulu ini bikin gue down, sekarang cuma jadi cerita. Lu bisa lakuin hal yang sama. Jadikan kritik buruk sebagai dokumentasi pertumbuhan mental lu. Bukan sebagai trauma yang terus diputar di kepala. Kritik buruk itu gak akan pernah berhenti. Tapi cara lu nanggapi bisa terus berkembang. Dan selama lu gak biarin kata-kata orang ngatur harga diri lu bakal jadi pribadi yang makin kuat, makin tangguh, dan makin selektif dalam menanggapi dunia. Intinya gini, kritik itu pasti datang. Tapi lu punya pilihan mau jadi orang yang mudah tumbang atau orang yang bisa ngolah kritik jadi kekuatan. Jadi jangan buru-buru masukin ke hati. Masukin ke kepala dulu, proses. Baru kalau bermanfaat, pakai. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.